Sangat jarang kita menemukan film bertema pendidikan yang mampu menyentuh ranah paling sensitif yang dilakukan oleh Bad Education. Film ini saya rasa akan membuka mata kita bahwa sebenarnya isu yang diangkat oleh film ini sangat dekat dengan kita. Hai, kembali lagi di Cut to Cut. Hugh Jackman kembali membuktikan range aktingnya yang luas melalui film Bad Education arahan sutradara Cory Finley. Diangkat dari kisah nyata yang disiarkan oleh HBO, film ini mampu menyentuh ranah paling sensitif di dunia pendidikan, yaitu masalah anggaran. Seperti kita ketahui, korupsi bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Dan film ini memang mengangkat masalah itu. Menceritakan tentang skandal penggelapan dana jutaan dolar oleh komite sekolah. Skandal ini dipimpin oleh Frank Tyson yang diperankan oleh Hugh Jackman di Roslyn, sebuah sekolah distrik di New York. Pencurian ini terstruktur dan sudah dilakukan selama bertahun-tahun oleh Frank Tyson dan juga diikuti oleh staf yang ia pimpin. Namun pencurian ini mulai tercium semenjak salah satu siswa anggota majalah di sekolahnya menulis tentang rencana pengadaan tang jembatan layang di sekolah. Karena kelalaian yang diperbuat oleh salah satu anggota bernama Pam Glakin yang diperankan oleh Allison Janney, masalah ini terungkap ke publik dan menjadi skandal pencurian atau penggelapan dana di sekolah paling terbesar di Amerika. Dari sebuah kisah nyata, film ini kemudian diangkat menjadi sebuah artikel yang dipublikasikan di majalah New York Magazine. Dan saat menonton film ini seolah-olah kita sedang membaca artikel tersebut. Memang terkesan datar karena tampaknya film ini berfokus pada isu yang ingin disampaikan. Dan film ini memang terasa sangat membosankan di 30 menit pertama. Dan saya rasa wajar karena cara ini digunakan oleh sutradara untuk setup atau pengenalan karakter menjelang muncul konflik besar yang akan menunjukkan tentang apa film ini sebenarnya. Dan yang membuat film ini memiliki daya tarik adalah pesona Hugh Jackman-nya menurut saya. Aktingnya yang menggerakkan film ini dari awal sampai habis. Kualitas akting aktor multitalenta ini memang tak perlu diperdebatkan lagi. Dan film Bad Education adalah bukti sekali lagi bahwa kualitas aktingnya di film ini pantas diganjar penghargaan. Kalian tidak akan melihat jejak Wolverine di dalam film ini. Selain Jackman, Allison Janney juga layak mendapatkan kredit di film ini. Dan ada Ray Romano, salah satu komedian favorit saya yang bermain di film ini. Sedikit tentang Ray, biasanya stand-up komedian selalu menyumbangkan aspek humor di dalam film. Tapi berbeda dengan film ini, Ray Romano sama sekali tidak berkomedi. Tidak ada punchline, tidak ada setup, tidak ada unsur-unsur humor yang ditampilkan oleh Ray Romano. Justru di sini dia tampil sangat serius dengan sedikit make up dan menurut saya usahanya cukup berhasil. Secara sinematografi sebetulnya film ini tidak terlalu spesial, tapi cukup unik karena film ini terlihat ingin bermain dengan simbol. Ada banyak simbol yang ditampilkan di dalam film ini, misalnya seperti tagline bernada positif yang sering kita lihat di lingkungan sekolah. Tapi tagline itu secara ironi ditampilkan seperti respect, tanggung jawab, teamwork, jujur, yang anehnya pada saat yang sama dilanggar oleh pihak sekolah. Ada lagi satu simbol yang walaupun kecil tapi secara implisit menggambarkan kondisi sekolah ini. Misalnya plafon yang bocor yang dengan ironinya ingin menunjukkan bagaimana kondisi sekolah yang dipimpin oleh Frank Tyson. Bagi saya simbol plafon bocor ini menunjukkan dua hal. Pertama, kondisi sekolah yang sudah perlu diperbaiki, namun sayangnya oknum sekolah justru mengeruk keuntungan untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan si Pam yang diperankan oleh Allison Janney yang merupakan staf komite di dalam film ini malahan memperbaiki rumahnya sendiri dengan biaya maintenance yang dimiliki oleh sekolah. Dan satu lagi, plafon yang bocor ini dengan mudah kita pahami bahwa ini mengindikasikan ada sesuatu yang bocor di sekolah, yaitu anggarannya. Selain anggaran, bisa juga kita hubungkan kepada kepercayaan publik atau justru integritas yang sangat disanjung-sanjung oleh para komite sekolah. Yang bisa saya tangkap dari film ini adalah betapapun integritas, keberhasilan, pencapaian tidak akan ada artinya jika dilakukan dengan kecurangan. Di sini Frank Tyson digambarkan sangat peduli dengan siswanya, bahkan peduli dengan keberhasilan sekolah. Ia hafal hampir seluruh nama siswa dan akan senang memberikan masukan demi perkembangan siswanya. Di sekolah ini, di bawah kepemimpinannya selalu berhasil memperoleh prestasi dan lulusan dari sekolah ini diterima hampir di seluruh universitas bergengsi di Amerika.
Tapi pada akhirnya itu tidak penting karena yang kita tahu bahwa kejahatan selalu lebih mudah terlihat daripada kebaikan. Dan memang terbukti penyelewengan yang dilakukan oleh Tyson dan stafnya menutup semua keberhasilan yang pernah diraih oleh sekolah. Sedikit tentang Frank Tyson yang diperankan oleh Hugh Jackman. Di sini karakternya digambarkan sangat metroseksual, peduli penampilan, dan seolah menolak untuk jadi tua. Dia menggunakan kolon, melakukan operasi pengencangan kulit, dan selalu menggunakan krem untuk menyamarkan kerutan di kulitnya. Tidak ada hubungan langsung sebenarnya dengan apa yang dia lakukan di sekolah, tapi ada hubungannya dengan sebuah subplot yang mengekspos kehidupan personal Frank Tyson. Awalnya saya mengira tidak perlu rasanya menunjukkan kehidupan personal Frank Tyson. Misalnya tentang hubungan perkawinan sesama jenis dan perselingkuhan sesama jenis yang ia lakukan. Tapi kemudian saya mengerti bahwa subplot ini ada hubungannya dengan karakterisasi Frank Tyson sendiri. Saya tidak bermaksud mempermasalahkan hubungan sesama jenis yang ia lakukan, tapi lebih kepada perselingkuhan yang seakan-akan perselingkuhan ini adalah representasi dari attitude-nya yang suka berbuat menyeleweng. Pertama, menyelewengkan keuangan di sekolah. Kedua, menyelewengkan pernikahannya sendiri. Dari setup, konflik, sampai ke resolusi, film ini sama sekali tidak kompleks. Kalau kita mengharapkan film dengan runtutan plot yang lebih kompleks, ada banyak sekali film tentang kecurangan, tentang pencurian, tentang korupsi lebih baik dari ini. Tapi film ini menurut saya sangat penting dihadirkan, karena sejauh yang saya tahu, belum ada film yang menyorot tentang kebocoran, tentang kebobrokan pendidikan melalui sudut pandang seperti ini. Dan yang terpenting, jangan pernah memutar film ini di sekolah, walaupun film ini bertema pendidikan. Saya ingatkan sekali lagi, film ini memang bertema pendidikan, tapi jangan tonton bareng di sekolah. Lebih baik jangan. Inilah Cut to Cut. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sinema.